Perkenalkan, nama saya Rina, NIM 0512027749, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dari UPBJJ Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan singkat mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan di Indonesia. Apakah efisiensi ini berdampak positif atau justru mengancam kualitas pembelajaran? Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan bangsa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, efisiensi anggaran atau penghematan belanja negara mulai memengaruhi alokasi dana untuk sektor ini. Menurut data Kementerian Keuangan tahun 2023, belanja modal pendidikan menurun sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti pembangunan fisik seperti gedung sekolah, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya menjadi lebih terbatas. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan tentu memiliki dampak yang beragam. Dari dampak-dampak tersebut, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, yang pertama, ada peningkatan akuntabilitas. Efisiensi anggaran dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan, sehingga anggaran dapat digunakan secara bertanggung jawab dan efektif. Dampak positif yang kedua, penggunaan anggaran yang lebih efisien. Efisiensi anggaran dapat membantu pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, misalnya dengan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan memprioritaskan kegiatan yang lebih penting. Yang ketiga, identifikasi titik perbaikan. Efisiensi anggaran dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi titik-titik perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Misalnya, dengan membandingkan kinerja anggaran dengan target yang telah ditetapkan atau dengan melakukan analisis biaya. Selanjutnya, selain dampak positif, efisiensi anggaran pada sektor pendidikan juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, ancaman sektor pendidikan. Efisiensi anggaran yang berlebihan dapat mengorbankan sektor pendidikan, misalnya dengan memangkas anggaran beasiswa, tunjangan guru, atau infrastruktur sekolah. Dampak negatif yang kedua, penurunan kualitas pendidikan. Pemangkasan anggaran dapat berdampak pada kualitas pendidikan, misalnya dengan mengurangi akses pada sumber belajar, fasilitas pendidikan, atau pelatihan guru. Yang ketiga, peningkatan angka putus sekolah. Pemangkasan anggaran beasiswa atau bantuan pendidikan dapat menyebabkan peningkatan angka putus sekolah, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dampak negatif yang keempat, kenaikan UKT. Efisiensi anggaran juga dapat mendorong kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi untuk menutupi kekurangan dana. Yang kelima, kekurangan fasilitas dan pelayanan. Pemangkasan anggaran dapat menyebabkan kekurangan fasilitas dan pelayanan di sekolah dan perguruan tinggi, seperti perpustakaan, laboratorium, atau asrama. Efisiensi anggaran pendidikan memiliki potensi positif dan negatif. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu melakukan efisiensi anggaran dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan akses pendidikan. Efisiensi anggaran yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, sedangkan efisiensi anggaran yang buruk dapat mengancam sektor pendidikan dan kualitas pendidikan. Adapun beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, efisiensi hendaknya difokuskan pada pengeluaran non-esensial, bukan kebutuhan dasar pendidikan. Kedua, memperluas kerjasama dengan sektor swasta seperti CSR perusahaan. Yang ketiga, mendorong digitalisasi pendidikan untuk menekan biaya fisik tanpa mengurangi kualitas belajar. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Efisiensi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan generasi masa depan. Terima kasih telah menyimak laporan ini. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.